Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Kurniawan dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang fikih ibadah. Nah, untuk definisi ibadah, ibadah adalah segala bentuk perbuatan, perkataan, keyakinan yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk ketaatan, ketundukan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat lahiriah, batiniah dengan tujuan untuk mencari ridho dan pahalanya. Ibadah menurut secara bahasa pada berarti ketundukan dan kepatuhan dalam terminologi syariat ibadah mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Jadi ibadah adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual maupun sosial. Untuk selanjutnya, ibadah itu adalah bentuk ibadah. Nah, untuk definisi ibadah tadi udah, langsung ke ibadahnya. Nah, ibadah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ibadah adalah hati atau ibadah qalbiyah yang dilakukan oleh melibatkan aspek-aspek perasaan dan niat. Beberapa contoh ibadah hati terlain ikhlas, tawakal, khauf, habah, naza, dan mukarab. Ibadah lisan berzikir, tasbih, tahlil, takmid, takbir, sujud, takbir. Fikih ibadah berbuat perbuatan fisik, hati, sosial, salat, zakat, haji, berjihad, dan puasa. Klasifikasinya, nah, untuk klasifikasinya itu sendiri mungkin ibadah dibagi dua yaitu ibadah mahdhuf dan ghair mahdhuf. Ibadah mahdhuf adalah ibadah yang tata caranya telah ditetapkan secara khusus oleh syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara ibadah ghair mahdhuf adalah segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan secara niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala seperti bekerja, berbakti kepada Allah dan membantu sesama umat Islam. Nah, selanjutnya, hmm, slide selanjutnya. Untuk kali ini klasifikasinya udah kita bagi menjadi dua. Kemudian pelaku bid'ah adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah, menambah-nambahkan, mengubah agama yang tidak ada contohnya. Untuk ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik yang bersifat individual maupun sosial. Ibadah tidak terbatas pada ritual seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Untuk segala perbuatan baik yang dilakukan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala seperti bekerja itu untuk masuknya ke ibadah ghair mahdoh dan berbaik kepada sesama makhluk hidup. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah segala bentuk sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Ibadah mencakup semua jajaran Islam, bukan hanya ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya. Intinya ibadah adalah bentuk ketaatan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk motivasinya, untuk motivasi dari ibadah itu sendiri adalah dua hal yang saling berkaitan erat dalam kehidupan seorang muslim. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan ibadah, sedangkan tujuan ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya. Nah, selanjutnya untuk tujuannya itu sendiri, pertama mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah adalah sarana untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Yang keduanya, mewujudkan ketaatan. Ibadah adalah bentuk ketaatan kepatuhan seorang hamba pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk poin ketiganya, meraih ridho Allah. Tujuan akhir dari ibadah adalah mendapatkan keriduannya. Untuk selanjutnya, mendapat pahala dan keberkahan. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapat pahala untuk membawa keberkahan dalam hidup, memperoleh ketenangan jiwa, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk hikmahnya itu sendiri, hikmah ibadah adalah pelajaran berharga dalam dan manfaat spiritual yang tergandung dalam setiap bentuk ibadah dalam Islam. Ibadah bukan sekadar ritual, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah
memperkuat keimanan serta membentuk akhlak, budaya, dan disiplin. Mungkin untuk materi ibadahnya cukup sekian. Kalau misalkan ada perkataan dan perbuatan yang saya kurang mengenal, mau dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Untuk materi selanjutnya saya akan kirimkan kembali. Terima kasih.